Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Apel Parmantela Bandaruan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu harmoni dalam keberagaman. Saya akan menstrukturkan harmoni dalam keberagaman ini melalui peta konsep yang ada di buku, namun dengan bahasa saya sendiri. Konsep harmoni dalam keberagaman. Arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Menurut saya, arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman adalah memiliki suatu irama yang merdu, seperti katanya itu harmoni. Jadi, arti penting harmoni dalam keberagaman adalah suatu keselarasan untuk menciptakan irama-irama dalam sebuah keberagaman itu menjadi lebih merdu atau lebih tenang, lebih damai, juga memberikan suatu kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu manfaat harmoni itu apa menurut saya? Manfaatnya itu adalah manfaat harmoni sosial bagi saya adalah itu akan menjaga kestabilan negara kita, Bu. Jadi ketika ada masyarakat luar melihat kita, itu menjadi suatu contoh, suatu nilai plus bahwa negara kita adalah negara yang sangat menjunjung tinggi dari suatu toleransi, saling menghargai, dan juga itu menjadi pembelajaran juga bagi negara-negara lain, sehingga membuat sesuatu nilai lebih bagi negara kita, Bu, dan juga membuat masyarakat Indonesia memiliki nama baik yang bagus. Oke, kemudian mengapa penting memahami harmoni dalam keberagaman? Karena sayang sekali gitu kalau kita nggak paham suatu keberagaman di negara kita ini memiliki nilai plus yang sangat tinggi. Ketika kita memahami bahwa negara kita ini memiliki keberagaman, dan kita menjaga itu, menghargai itu, juga memberdayakan itu, dan juga memanfaatkannya untuk kemajuan negara, itu akan membuat diri kita diuntungkan, bukan hanya diri kita tapi juga kepada masyarakat yang lain juga. Nah, keberagaman ini itu adalah sesuatu kekayaan yang sangat-sangat perlu kita jaga untuk masa depan kita, untuk anak cucu dan generasi selanjutnya. Jadi kita perlunya memahami bahwa keberagaman yang kita punya ini bukan hanya untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang selanjutnya yang harus kita capai. Oke, kemudian faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorongnya itu adalah nilai-nilai budaya. Jadi banyak sekali nilai-nilai budaya seperti nilai budaya kita sendiri, yaitu Batak, yaitu diajarin Daliana Tolu. Itu kita diajarkan untuk menghormati orang-orang di sekitar kita, menghargai orang tua, dan juga menghargai Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah salah satu faktor pendorongnya. Juga seperti Jawa, Sili Asa, Sili Asi, dan Sili Asuh. Itu juga salah satu contohnya. Kemudian ada struktur yang adil, sosial yang adil dan inklusif, yaitu kemudian ada struktur sosial yang adil dan inklusif. Itu adalah peran dari masyarakat untuk mengajarkan, memberikan contoh bagi kita anak-anak muda bagaimana cara untuk menciptakan harmoni dari keberagaman. Jadi itu adalah faktor pendorong dari peran-peran masyarakat. Kemudian ada pembangunan infrastruktur yang merata. Ketika kita merasakan infrastruktur kita baik dan juga tertata dengan baik, itu akan mendorong kita untuk berharmonisasi dalam keberagaman. Jadi tidak ada sebuah ketimpangan, jadi memiliki nilai semangat yang sama. Kemudian faktor penghambat.
Kalau faktor penghambat cukup banyak, yaitu seperti jadi egois, kita nggak peduli dengan suatu kesatuan, persatuan, kesehatian, itu egois. Jadi menganggap bahwa tidak ada untungnya, seperti itu adalah sikap yang egois. Kemudian ada etnosentrisme, yaitu menganggap bahwa dirinya, kebudayaannya itu lebih baik daripada kebudayaan lain, sehingga menutup diri untuk menerima budaya lain dan berkolaborasi dengan budaya lain. Terus ada eksklusivisme, yaitu merupakan kemudian eksklusivisme, yaitu adalah suatu sikap pandangan yang meyakini tentang kebenarannya sendiri, juga menutup dirinya untuk tidak bergabung dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi juga mempunyai hak yang memiliki suatu hak yang ingin lebih berbeda, ingin mempunyai ingin diperlakukan beda dan lebih terhormat, seperti itu. Kemudian subbab yang kedua, identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Jadi identifikasi itu apa? Identifikasi itu adalah menganalisis, menelaah, dan juga menelaah. Jadi ketika identifikasi potensi, berarti menganalisis dan menelaah kemungkinan atau potensi, ya, kemungkinan konflik atau permasalahan dalam kelompok masyarakat. Jadi ketika ada suatu keberagaman, itu memang pasti akan ada suatu konflik yang bisa terjadi di masyarakat, seperti perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, perbedaan dalam kebudayaan, dalam bahasa, dalam dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan bahkan seperti perbedaan selera makan, itu juga bisa menjadi potensi-potensi konflik dalam masyarakat. Jadi apakah faktor penyebabnya itu? Nah, faktor penyebabnya itu ada banyak, jadi akan saya sebutkan beberapa. Itu ada perbedaan tingkat pendidikan. Nah, ketika seseorang bisa dapat ketika seseorang bisa melakukan konflik atau berada dalam situasi konflik, itu karena ada perbedaan tingkat pendidikan. Dan juga ketika tingkat pendidikannya hanya SD, SMP, atau SMA, itu pasti tingkat konfliknya berbeda-beda. Bisa saja orang-orang yang lulusan SMP, tingkat konfliknya atau kedewasaannya itu hanya di situ-situ saja, misalnya antar tetangga, atau antar RT, atau antar teman-teman, arisan, atau semacamnya. Itu perbedaan tingkat pendidikan. Kalau misalnya lulusan S1 atau S2, menurut saya tingkat konflik itu sudah sangat-sangat berbeda gitu ya. Jadi tingkatan konflik bisa kita ukur dengan tingkat pendidikannya. Terus ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini adalah ketika sosial ini, ketika mereka memiliki suatu peran, profesi yang membuat ekonomi mereka bisa dilihat dari ekonomi mereka atau keuangan mereka. Itu juga bisa membuat faktor pendorong dari suatu konflik. Ketika perbedaan pendapatan itu bisa menjadi suatu pendorong dari suatu konflik. Atau ada juga perbedaan pandangan politik. Ini seperti perbedaan
perbedaan hak pilih dalam memilih suatu pemimpin itu bisa juga menjadi suatu faktor pendorong dalam konflik. Ketika kita memiliki hati untuk suatu calon, tetapi teman kita memiliki calon yang berbeda, itu bisa menimbulkan konflik. Dan hal tersebut sering terjadi juga. Perbedaan budaya, etnis, suku. Nah, karena kita sangat-sangat beragam gitu ya, itu membuat juga faktor pendorongnya. Jadi keberagaman kita ini bukan hanya keberagaman yang biasa, itu sangat-sangat berbeda. Ketika kita pindah pulau saja, itu perbedaan udah sangat banyak. Jadi itu membuat salah satu pendorong kita memiliki suatu konflik. Juga ada ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini seperti pengelolaan suatu kekayaan dalam satu daerah, itu bisa jadi juga seperti bantuan dari pemerintah yang kurang merata, itu juga bisa menyebabkan konflik antar kita masyarakat di Indonesia. Kemudian strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Itu ada subbabnya, ada 2, menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan metode-metode yang efektif dalam penyelesaian konflik. Oke, menerapkan prinsip-prinsip Pancasila yang kita ketahui. Pancasila kita ada 5. Ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar kita untuk mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Jadi sudah didesain, sudah dibuat, sudah diprakarsai untuk menjadi dasar kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memandang Pancasila sebagai jati diri kita bermasyarakat, gitu kan. Nah, prinsip-prinsipnya itu seperti ketuhanan Maha Esa. Nah, kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan kita masing-masing, dan kita diajarkan untuk menghargai, menghormati setiap agama-agama atau keyakinan yang ada di negara kita ini. Bahwa tidak ada perbedaan dari suatu yang maha kuasa, yang kita meyakini satu sama lain. Nah, terus kemudian ada kemanusiaan yang beradab. Ini penting karena kita menghargai setiap manusia yang ada di dalam Indonesia. Setiap manusia harus kita manusiakan, tidak ada bedanya, dan martabatnya sama, hakikatnya di negara juga sama, tidak ada bedanya. Terus persatuan Indonesia, karena kita ada satu Indonesia, lahir Indonesia, tumpah dari Indonesia yang satu, kita harus memiliki jiwa persatuan. Dan perbedaan itu jangan kita anggap sebuah kelemahan. Perbedaan itu, ketika kita melihat perbedaan itu menjadi sesuatu celah untuk kita berdebat, celah untuk kita berdebat, dan juga menjadi celah kita dipecah belahkan. Jangan jadikan perbedaan menjadi hal yang tersebut, tetapi jadikanlah perbedaan itu menjadi kekuatan. Ketika kita berbeda dan disatukan, itu menjadi kekuatan yang kuat untuk negara bangsa kita ini melawan negara lain. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, ketika kita memiliki suatu permasalahan, jangan dibawa menjadi sebuah permusuhan, sebuah pertikaian dan juga kehancuran, tapi buatlah musyawarah, buatlah permusyawaratan, buatlah kita bisa bermufakat gitu, mencari sebuah solusi. Itulah gunanya kita berdiskusi agar ada solusi, ada keterbukaan satu sama lain. Jangan langsung membuat suatu gap-gap, batas-batas, kubu-kubu, kelompok-kelompok yang membuat negara kita menjadi rentan untuk dipecah belahkan. Tapi buatlah sebuah musyawarah, dan buatlah suatu mufakat ketika ada suatu permasalahan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menekankan bahwa
ketika kita memiliki suatu keputusan, memiliki suatu ide, suatu keinginan, itu kita putuskan bersama-sama. Karena keadilan sosial, ketika kita bersosial, itu tidak ada bedanya, itu kita sama. Jadi adil. Ketika kita butuh sesuatu dan orang itu membutuhkan sesuatu, itu perlu dilihat kebutuhannya. Apakah dia benar-benar perlu atau tidak, itu harus dirundingkan, dan itu harus diambil secara bersama-sama keputusan tersebut, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ini mencerminkan bahwa Indonesia itu memiliki sebuah keragaman, tetapi tidak menjadi sebuah halangan untuk kita memiliki kehidupan bersosial yang kokoh gitu di dalam suatu keputusan bersosial. Kemudian ketika ada suatu konflik, saya akan menjelaskan metode-metode yang efektif dalam penyelesaian konflik tersebut, yaitu ada negosiasi. Negosiasi itu ketika kita dalam suatu konflik, kita memiliki tawar-menawar gitu, tawar-menawar, berunding untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Kita berunding, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Kemudian ketika sudah negosiasi ini pas, negosiasi ini tidak merugikan siapapun, itu akan menghasilkan sebuah solusi. Kemudian ada mediasi. Mediasi itu ketika kita berkonflik, ketika satu sama lain tidak memiliki hati dan pikiran yang dingin, yaitu masing-masing panas, bawalah orang ketiga atau pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan antar satu sama lain ini. Jadi ketika kita bermasalah, kita memiliki pihak penengah untuk menenangkan kita dalam suatu kepanasan hati gitu, atau kepanasan pikiran gitu, sehingga ada solusi-solusi yang akan diberikan. Kemudian suatu konflik itu dapat diselesaikan dengan solusi gitu. Tetapi solusinya itu hanya sebuah saran, tidak diputuskan untuk tetap menjadi sebuah solusi, tapi bisa dipertimbangkan kembali solusi dari pihak ketiga ini. Jadi kita berkonflik juga dengan mediasi ini, kita tidak perlu gitu memaksakan diri untuk memakai solusi tersebut, tapi bisa dijadi. Kemudian ada arbitrage. Arbitrage itu adalah penyelesaian konflik dengan pihak ketiga juga, tetapi memiliki kuasa yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya tuh ketika seorang murid berantem, terus kemudian ada guru yang memiliki keputusan yang mutlak gitu, yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki konflik ini, yaitu orang murid ini. Ini sering kita alami juga, dan hal ini terkadang memang perlu gitu untuk mengajarkan bagi orang-orang yang memiliki kekerasan kepala atau kekerasan hati, tapi ada orang yang menengahi, memiliki kekerasan lebih tinggi dari dia, dan dia harus mengikuti dan menaatinya. Itu arbitrage ya. Kemudian ada dialog atau musyawarah mufakat. Ini yang seperti sila keempat ya. Ini perlu sih. Ini sangat-sangat perlu, dialog atau musyawarah mufakat. Ini akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bijaksana dan juga lebih ini akan membuat kehidupan masyarakat lebih bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Tidak masyarakat lebih bijaksana dan tidak semena-mena. Kemudian ada peran serta warga, negara, dan gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Jadi sebagai kita belum sebagai masyarakat ya, kita masih seorang pelajar gitu. Tapi ketika kita melihat masyarakat mengambil peran mereka, itu ada caranya gitu. Peran individu dan keluarga dalam penyelesaian konflik itu ada peran dari keluarga seperti orang tua kita, om, tante, kakak, nenek, itu memiliki perannya masing-masing untuk memajukan harmonisasi dalam suatu keberagaman. Nah,
peran individu dan keluarga dalam penyelesaian konflik itu ada seperti orang tua kita, kakek nenek kita, guru kita. Itu adalah suatu individu dan keluarga, ya kan. Nah, tapi sebagai pelajar kita kan belum kembali kepada masyarakat, tapi menjadi seorang pelajar itu perlu sekali untuk mendengarkan perkataan dari orang yang lebih atas kita, yaitu orang tua kita gitu. Mereka itu bisa menjadi sebuah mediator, mereka itu bisa menjadi penasehat, mengajarkan kita cara bermusyawarah, juga menyelesaikan konflik dengan penuh dengan tanggung jawab dengan pengalaman mereka. Kemudian ada peran masyarakat dalam penyelesaian konflik. Itu seperti masyarakat yang ada di sekitar kita, sekitar rumah kita, seperti tetangga kita, seperti orang-orang yang di pasar gitu, misalnya orang di jalan dan lain-lain. Peran mereka juga kita harus hargai gitu ya. Peran mereka kita harus hargai untuk meningkatkan harmoni kita dalam keberagaman ini. Bukan hanya seperti kita harus melihat ada perbedaan dalam antar pulau gitu, seperti orang Sumatera, orang Jawa, orang Papua gitu, tapi juga dari peran-peran yang ada di sekitar kita, peran masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian ada peran serta negara dalam penyelesaian konflik ini seperti pemerintah, ya. Ketika kita mendengarkan pemerintah kita berbicara di dalam sebuah pidato atau memberikan suatu pengarahan dan lain-lain, contohnya seperti RT kita lah, atau seperti kepala desa kita, bupati kita, itu kita harus menghargai peran mereka juga dalam menjaga perdamaian desa kita, perdamaian kabupaten kita, juga berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ketika kita menyuarakan sesuatu harus tetap sopan, tetap dalam norma-norma dan lain-lainnya, dan juga menghargai hak asasi manusia, juga menghargai hak-hak orang lain, dan juga bertanggung jawab dengan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar, juga berkarya, juga memberikan kemajuan-kemajuan dengan ide-ide kita. Terus ada juga musyawarah, yaitu berdiskusi, mencari solusi, seperti itu. Kemudian gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Nah, gagasan solutif itu dalam penyelesaian konflik itu ada gagasan solusi, ya. Jadi gagasan solusi yaitu jalan keluar lah. Solusi itu ada jalan keluar untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Nah, ketika kita diberikan solusi itu dalam penyelesaian konflik, itu kita harus sadar bahwa keberagaman itu sangat-sangat berharga dan perlu sekali penghargaan. Penghargaan itu seperti apa? Nggak perlu kita kayak piagam, piala, sertifikat, tetapi penghargaan itu seperti kita memakai ulos, kita memakai batik, kita berbahasa daerah, itu bentuk penghargaan kita kepada keberagaman. Dan bukan hanya bahasa daerah kita, tapi juga bahasa daerah orang lain juga kita pelajari. Seperti itu, entah 1-2 kata itu kan, kayak hatur nuhun, mauliate, sampurasun, seperti itu. Kemudian ada memberikan kesempatan yang sama, jangan kita beda-bedakan gitu. Ketika kita punya kesempatan, juga berikan kepada orang lain juga kesempatan. Bukan hanya diri kita sendiri yang mau maju, tapi kita mau maju bersama-sama, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Nah, sebagai hak kita warga Indonesia, kita harus tahu kita memiliki hak apa saja, ya kan. Seperti hakku sebagai pelajar di Indonesia, yaitu mendapatkan fasilitas meja, kursi, mendapatkan fasilitas seperti nilai, rapot, seperti itu, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, aman gitu kan. Terus kepentingan publik. Oke, kepentingan publik itu adalah yang harus dipenuhi kan, namanya juga penting gitu kan. Nah, jangan terlalu melebih-lebihkan hak kita sebagai individu. Kita melihat publik juga memiliki suatu hal yang perlu diisi nih,
seperti selokannya yang kurang bagus, saluran airnya yang jelek. Kita jangan menuntut hak kita, tapi kita jangan hanya menuntut hak kita, tapi kita juga bisa melihat suatu kekurangan atau itu sebuah kepentingan ya bagi masyarakat yaitu publik. Kita harus perhatikan seperti itu, jangan cuman menuntut. Kemudian ada mendorong musyawarah dan kerjasama antar kelompok, itu seperti kita memiliki kesadaran diri, memiliki kemauan untuk bisa bekerja sama, berdiskusi, mengambil sebuah keputusan. Juga memiliki tangan yang ringan untuk menolong, juga tangan yang ringan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam keberagaman kita, seperti itu. Juga menghormati sesama hak kita sebagai manusia, karena kita sebagai manusia memiliki keistimewaan. Jadi kita harus bisa menghargai satu sama lain hak-hak kita, yaitu di Indonesia gitu. Kemudian ada dengan mengambil gagasan solutif yang adil dan berkeadilan. Yang adil itu adalah ketika kita bisa menikmati makan dengan minuman, orang lain juga bisa menikmati makan dengan minuman gitu. Kita harus bisa melihat sekitar kita apa sih yang diperlukan oleh masyarakat yang lain juga. Kita bisa saling berempati gitu. Terus berkeadilan, jika ada suatu oknum-oknum yang tidak benar, kita bisa membela suatu kebenaran gitu. Tidak mendiamkan suatu kesalahan atau kebiasaan buruk, tapi kita benarkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dengan bahasa saya sendiri tentang harmoni dalam keberagaman. Harmoni itu karena itu kayak sebuah kumpulan-kumpulan instrumental yang diatur untuk membentuk irama yang merdu, irama melodi yang indah. Itu dianalogikan kita sebagai Indonesia, karena kita sangat-sangat beragam. Jadi ketika kita bisa bersatu menyelaraskan setiap melodi-melodi dan irama itu dialunkan, itu akan membuat suatu keselarasan suara, melodi, irama yang indah. Dan ketika didengar, dilihat oleh orang lain, itu memberikan ketenangan, contoh, kedamaian, juga ketertarikan dan suatu keunikan juga. Sekian dari saya. Terima kasih.